belajar acting dan modeling. Jadi dari kecil udah biasa ikut lomba catwalk, terus fotogenik gitu, terus acting, terus yang apa sih namanya, casting lah ya seperti itu. Di mana ya? Umi Afifah lama banget ya? Iya, nggak tahu. Dari tadi kita tungguin, dari tadi ditungguin, apa, coba nggak datang-datang. Pertama acara sampai acara selesai. Tadi malam kita kayaknya ya nungguin dia. Oh iya, mabit soalnya kita. Tapi sampai acara selesai kita malah tuh nggak datang-datang. Kita tuh lolos. Waalaikumsalam. Ya Allah. Aduh, maaf ya. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Kalian apa Geser. Alhamdulillah baik ya Allah. Umi kita mau tau nggak nungguin loh dari tadi malam. Katanya mau datang di Sore bukan di sore. Kemana aja? Ceritain kenapa kok bisa telat itu kayak gitu? Dari Bekasi. Bekasinya itu kan lumayan di ujung, dekat gitu di Jati Asi. Dari Bekasi ke Kampung Melayu aja ada setengah jam naik motor. Ya Terus aku Allah. lanjut tadi tuh naik busway kan turunnya cuma sampai di Duku atas jalan nyampe. Kalau dari rumah Jakarta aku mungkin udah nyampe cuma 30 menit. Ini sejam. Ya Allah, kita nungguin coba. Katanya mau datang loh di acara gerakan menutup aurat ini. Datang-datang orang udah bubar, coba baru datang. Kalau nanya, apa acaranya udah selesai belum? Ya udah lah, Umi udah jam berapa ini coba. Udah siang, waktunya kita pulang makan siang ya. Jadi teman-teman dari kemarin tuh kita udah mau ketemuan sama Umi Afifah ya, tapi nggak jadi mulu ya nggak sih? Iya, udah waktunya itu loh. Udah kesekian kalinya mau ketemu tapi nggak ketemu dan alhamdulillah hari ini kita ketemu. Tapi ketemunya untuk ikut kajian. Nggak taunya telat sendiri kayak. Yang penting niatnya insyaallah dari sama Allah. Gak apa. Nah, nanti kita bakal dengerin cerita Umi Afifah nih. Iya. Menarik banget pokoknya, nanti jangan kemana-mana ya, simak terus. Kita lagi di jalan mau nyari tempat yang enak buat ngomong dan cerita. Ini lagi di halte Duku Atas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah nih kita udah sampai di Istiqlal. Jadi kita mau nanya-nanya nih cerita hijrahnya Umi Afifah. Teman-teman mohon maaf ya kalau ada suara-suara angin. Soalnya di sini lagi. Alhamdulillah lagi hujan. Lagi hujan, alhamdulillah ya. Karena beliau mempunyai cerita yang menarik banget loh. Sampai sekarang beliau tuh menjadi seorang pendakwah, teman-teman. Wah, luar biasa ya. Padahal beliau ini punya kisah masa lalu yang sad gitu ya, Umi ya. Nah, oke teman-teman. Nah, ini kita mau nanya-nanya dulu nih ke Umi Afifah. Iya. Umi sebelumnya apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Kalian apa kabar? Alhamdulillah baik banget. Mau tanya dong, kira-kira tuh umurnya berapa gitu loh? Kan kelihatannya kayak masih muda, masih fresh banget gitu loh buat ikut kegiatan dan bener-bener semangat banget gitu. Aku kira-kira aja deh menurut kalian tuh berapa? Umi kan pokoknya 99 disensor 99 berapa ya? 90 kali. Mudah banget ya. Nah, aku 91. 94.
berarti Iya. nggak jauh beda ya sama Iya. kita ya. Enggak dong. Masuk 94 ya. Umi udah punya anak satu kan ya? iya, alhamdulillah. Wow, Masya Allah. berarti Umi tuh kayak nikah muda gitu ya nggak sih? Iya, benar. Wih. Itu nikah mudanya pas uminya sudah hijrah atau belum? Qadarullah belum, tapi waktu itu aku benar-benar habis lulus sekolah SMK sekitar 6 bulan atau beberapa bulan setelah lulus aku menikah. Wow. Masya Allah ya. Ya Allah banget ya. Umi kira-kira nih, Umi tuh hijrahnya itu mulai umur berapa sih? Umur 20 kayaknya, jadi pas anak masih bayi gitu. Kembali lagi yang namanya hijrah itu kan dari hidayah. Kalau Iya. nggak karena hidayah mungkin hatinya nggak akan tergerak, nggak akan terketuk untuk dia segera berhijrah dari posisinya yang jahil Iya, ke benar. yang lebih taat kepada Allah. Masya Allah banget ya. Umi katanya dulu itu pernah jadi model ya? Iya. Umur berapa itu? Sekitar umur berapa? Aku dulu itu sempet banget kecilnya itu cita-citanya pengen jadi artis. Oh, Terus aku itu sempet ikut sanggar, namanya sanggar. Nanti disensor aja. Di situ belajar acting dan modeling. Jadi dari kecil udah biasa ikut lomba catwalk, iya, terus fotogenik gitu. Terus acting, terus yang apa sih namanya? Casting lah Iya. ya seperti itu. Berarti kan tahu ya model itu kan rata-rata pakaiannya terbuka. Ya alhamdulillah, qadarullah aku waktu itu belum balik. iya sih. Itu awalnya itu pas hijrahnya itu emang ikut kajian atau emang ada keinginan tersendiri? Hijrah awalnya itu sih sebenarnya ayah itu udah sempet ngomong gitu ya, kamu kapan mau pakai hijab, sedangkan adikku sendiri itu dari SD itu masya Allah udah keinginan dia untuk menutup aurat gitu. Jadi aku waktu itu sempet diajak-ajak sama ayah, bukan dipaksa tapi udah dikasih tahu kapan mau berhijab gitu. Cuman belum ada kemauan pada saat itu Asmi masih bayi sekitar umur 8 bulan, aku masih menyusui. Itu perlahan tuh timbul rasa malu gitu, buat apa sih kita sudah menikah, sudah menjadi seorang ibu ya kan, buat apa sih masih mengumbar-ngumbar. Dari situ tuh udah ada rasa malu gitu. Terus akhirnya nggak pakai disuruh ayah lagi, suami pun nggak memaksa juga, aku memilih untuk berhijab dengan niat yang kuat pastinya, karena kan proses dari kita jahil nggak berhijab ke hijab itu masya Allah prosesnya Iya, berat. iya, benar. Terus Umi, berarti Umi kan hijrahnya itu setelah nikah gitu kan ya? Iya. Nah setelah nikah, ada nggak sih hambatan-hambatan ketika Umi hijrah gitu dari atau apa dapat masukan-masukan dari orang yang bersifat negatif sehingga Umi itu sempat mikir ngedown gitu loh? Oh ternyata hijrah tuh dekat pada Allah, tapi padahal kok aku kayak ngedown ya dapat ciciran dari orang gitu-gitu loh. Kalau berhijab, alhamdulillah karena memang keluarga rata-rata udah berhijab dan memang paham tentang berhijab syar'i gitu kan, karena melihat dari adekku juga dari pesantren gitu ya. Oh, Jadi Masya Allah. udah terbiasa dengan yang namanya hijab syar'i. Jadi kalau pada hijrah pada saat aku berhijab itu nggak ada tantangan yang berat. Tantangannya Iya. cuma dari dalam diri sendiri aja. Kan kadang kita ngerasa kayaknya aku nggak cocok dipakai hijab. Iya. Kadang kan ada orang yang merasa seperti itu. Iya, Kayaknya benar, cakepan rambutnya udah digerai, udah pakai baju yang you can see gitu. Kayaknya kalau pakai hijab tuh kayak ibu-ibu kayak Kayak gitu ada kan. masukan-masukan bisikan dari setan gitu ya. Kayak bukan kamu, kayak bukan kita gitu. Iya. Ya perlahan sih aku dari nggak langsung yang hijab seperti ini gitu. Jadi aku perlahan prosesnya jadi dari yang hijabers, yang dari yang model-model, Yang dililit ke leher gitu ya. dililit, yang ribet banget lah gitu ya. Nia pernah kayaknya kayak gitu. Kamu juga pernah kan? Kayaknya semua pernah. Itu semua pernah, hanya beberapa orang yang Allah takdirkan hijrahnya itu secara instan. Iya. Tapi rata-rata semua berproses. Iya benar. Kalau aku ya tipe yang berproses itu, alhamdulillah prosesnya pun begitu cepat gitu, sehingga orang-orang terdekat yang teman-teman sekolahku aja sampai kaget gitu, taunya aku udah bercadar aja. Jadi dari hijaber terus lama-lama mulai panjang ke dada, terus akhirnya lama-lama makin panjang kan itu semua. Kembali lagi kalau memang niatnya karena Allah, Allah akan mudahkan, akan menyamankan walaupun gerah, tapi insya Allah gerahnya hanya di dunia aja. Iya, Masya Masya Allah. Allah. Luar biasa Masya Allah banget banget, teman-teman. guys. Bayangin dari seorang model pernah ikut casting beberapa kali karena apa keinginannya yang untuk menjadi artis itu ya. Iya. Ya aku nggak mau lagi. Iya, karena udah berhijrah ya. Aku nggak mau terkenal, karena buat apa sih kita terkenal di bumi tapi nggak dikenal sama penghuni langit. Iya. Itu jelek banget sih. Aku kalau dengar itu jelek banget, makanya
muslimah yang kita hijrah tapi lisan kita bermanfaat, apa yang kita lakukan bermanfaat, dan itu menginspirasi orang lain. Luar biasa. Insya Allah. Sekarang aku mau tanya, kenapa Mesuka bisa sampai bernikop kayak gini gitu loh? Kayak sekarang. Iya, kayak sekarang. Dan ada nggak perlawanan dari keluarga? Perlawanan tapi kayak tentangan. Iya, tantangan-tantangan dari keluarga, lingkungan, teman gitu. Ketika Umi bercadar. Waktu itu aku bercadar kurang lebih 4 tahun yang lalu, itu ketika lagi rame-ramenya itu yang namanya teroris bernikah. Oh, Ingat iya. ya tuh, teroris gereja yang bernikah. Dan pada saat itu tuh aku tuh jadi bernikah setelah bisa berhijab syar'i, istiqomah berhijab syar'i dengan menggunakan helsok, dengan menggunakan kaos kaki saat keluar rumah, itu udah menjadi hal yang biasa dan istiqomah kita lakukan. Aku ngerasa kurang kayak gitu. Waktu itu sih aku lagi, sebelum aku hijrah pakai nikah, aku itu lagi dalam keadaan karir. Aku ada di sales marketing sebuah kosmetik kecantikan di Eropa, di Swedia. Ya otomatis dong aku harus pakai brandnya mereka, merek mereka setiap hari. Otomatis aku tabarut dong. Aku fokus di karir. Waktu itu tuh lagi bingung, aku tuh fokus di karir atau aku mau fokus beribadah sama Allah. Waktu itu tuh kayak gitu. Antara itu, jadi kegalauan itu tuh benar-benar aku rasain banget. Karena sama aku berkarir itu pun selama 2 tahun kayak nggak menghasilkan apa-apa, terus Allah kayak nggak meridoi, kayaknya susah banget gitu. Dan suami pun melihat aku sampai-sampai lalai sebagai istri, sebagai anak, dan itu sangat aku sesalin. Akhirnya aku lebih memilih Allah, aku tinggalkan itu semua dan aku lebih memilih untuk bernikah. Karena pada saat itu kan kita mikir dong, itu brand Swedia, brand luar negeri, bukan milik Islam. Terus aku pengen terus ada di situ, terus pakai nikah itu rasanya nggak mungkin. Kayak kurang pantas aja mungkin, tapi kurang pantas untuk dilakukan. Akhirnya aku tinggalkan itu semua karena Allah, alhamdulillah Allah ganti gitu. Iya. Jadi sebelum itu pun aku udah ada niat setahun sebelumnya. Setahun sebelumnya udah ada niat. Kenapa aku tuh ada niatan pengen pakai nikah? Setahun sebelumnya itu Allah mempertemukan aku dengan seorang wanita bercadar pada saat aku lagi ziarah ke makam mbahku di Kalibata. Waktu itu ada seorang wanita bercadar yang sedang makan di dalam mobil. Aku tuh sampai bingung gitu, sempet nanya sama adikku. Aku nggak pernah menjudge mereka ya, cuman ada timbul penasaran gak sih kita awal ngeliat orang yang bercadar, gimana nafasnya? Kayak asing di mata kita gitu ya. Gimana sih mereka nafasnya? Gimana sih mereka bisa dikenal sama orang? Gimana sih makan dah? Gimana sih minumnya? Ribet gak sih? Pasti ribet gitu kan. Kita mikirnya kayak gitu karena selama aku sebelum pakai nikah itu aku belajar pakai masker aja tuh ngap, bener gak sih? Kita kalau pakai masker tuh ngap, ternyata pakai cadar tuh enggak, kita bisa nafas, kita jauh dari polusi, manfaatnya tuh itu kesehatan untuk paru-paru kita lebih sehat kayak gitu kan. Jadi banyak manfaatnya dan memang lebih yang aku sukanya terhindar dari fitnah, benar-benar nggak akan ngerasa diganggu sama laki-laki manapun. Masya Allah ya. Karena sebelumnya aku sebelum bernikah kan udah tabarut, sudah make up, bahkan dulu sempat bercita-cita pengen jadi MUA lah ya. Karena aku tahu itu ternyata nggak baik. Karena itu aku jadinya digoda sama laki-laki dimanapun itu, karena aku jarang kan bisa bawa anak. Suami kayak gini aja nggak bawa anak, suaminya masih disangka gadis kan gitu. Tapi dengan nikah ini alhamdulillah membentengi gitu. Laki-laki tuh jadi takut nih gitu kan. Mereka pasti pikirannya yang udah nggak berani macem-macem lah kayak gitu. Ya mungkin itulah bentuk Allah menjaga kita ya. Iya benar, salah satunya itu. Padahal nggak ada kepikiran sama sekali dari awal hijrah aku pengen pakai nikah. Kan kebanyakan orang mau hijrah udah mikir aku harus pakai nikah setelah hijrah kan gitu. Padahal nggak, kalau aku benar-benar berproses karena itu. Terus tantangan tadi paling berat karena mamaku, beliau itu sangat sayang sama aku. Dengan banyak kekhawatiran sebagai seorang tua, yaitu wajar ya. Alhamdulillah aku diberikan sama Allah seorang ayah yang tidak pernah memaksakan pilihan anak. Itu pertama. Dan alhamdulillah beliau itu sangat mengerti agama, bahkan dengan urusan sunnah kayak gitu. Terus kalau mama, dari keluarga besar mama sendiri itu aja banyak yang berhijab tapi nggak paham tentang sunnah. Jadi aku adalah salah satu seorang anak dan wanita yang memilih berhijab di antara seluruh keluarga yang tidak begitu mengenal sunnah. Jadi tantangannya memang berat. Kayak kurang mendukung. Ya kurang mendukungnya karena ya itu, bercadar itu sih teroris, bercadar itu bisa jadi ISIS,
bercadar itu bisa jadi aliran sesat. Bercadar itu kamu akan mengasihkan dirimu dari siapapun, seperti itu. Suatu ketika puncak masalahnya itu akhirnya ada di aku setiap pengen kajian, waktu itu masih belajar pakai nikab itu pakai cadar tali. Itu saat pengen pamit sama orang tua aja tuh sampai malu. Aku turunin dulu cadarnya, ketemu sama orang tua baru salaman untuk pamit ngaji atau pergi. Perlahan mereka paham dong, tahu udahlah ngapain sih kamu pakai kayak gitu, itu mamaku. Tapi kalau ayahku nggak sama sekali. Alhamdulillah aku mulai menguatkan diri aku, mamaku menjemput aku ngaji, dan disitulah aku bilang sama mamaku benar-benar dari hati nih, kalau ini benar-benar sedih banget karena seorang ibu ke anak gitu kan, ketulusan anak yang ingin orang tuanya ikut mensupport hijrahnya, karena dengan ridho orang tua kita akan mendapat pahala juga kan. Aku bilang, "Mah, aku ini bercadar bukan karena aku ikut aliran apapun, bukan aliran sesat, bukan teroris, bukan apapun. Itu semua yang diberitakan salah." Gitu. Karena aku bernikab ini aku nggak lupa sama orang tua, aku masih ingat sama orang tua, sama kakakku, sama adik-adik, sama semuanya. Masih tetap sayang, nggak akan melupakan, apalagi meninggalkan. Terus aku bilang, aku bernikab ini karena memang aku nggak mau digangguin sama banyak pria di luar sana, udah cukup. Aku nggak suka diganggu, rasanya tuh risih, nggak enak sekali. Itu menjadi fitnah yang terbesar buat diri aku sendiri, aku bilang kayak gitu. Dan ini juga atas perintah suami, karena kita sebagai seorang istri itu harus taat kepada suami sebagai istri yang solihah. Selama perintah semua suami adalah yang baik dalam hal agama dan untuk diri kita sendiri, kenapa nggak kita lakukan? Gitu. Jadi kalau misalnya ada suami yang nyuruh istrinya berhijab, kita nggak boleh menolak seperti itu. Kalau misalnya ada suami yang menyuruh istrinya bercadar juga ada, tapi istrinya belum siap, dicoba aja. Nggak ada salahnya kita mencoba sunnah kayak gitu. Dan akhirnya dari situ orang tua melihat ternyata anak semakin ngaji, semakin dia menutup aurat dengan baik, dia semakin berbakti sama orang tua, semakin sayang, semakin aware sama kakak, sama adik, sama semuanya. Alhamdulillah sekarang mama benar-benar ngedukung, bahkan sampai aku itu yang paling bikin aku sedih, bahagia gimana ya, saat keluar makan, kamu nonton makannya di pinggir aja ya, kamu bisa nggak makannya? Kalau nggak bisa, karena aku waktu itu baru pertama kali pakai nikab, dibungkus aja kayak gitu. Atau misalnya ada temennya yang ngomong nggak perlulah pakai nikab di Indonesia, nggak perlulah, ini lebih baik dilepas, dan mamaku tuh akhirnya ngebelain kayak gitu. Tahu nggak sih hukumnya kayak gitu. Jadi cara Umi untuk meluluhkan hati orang tua Umi itu lewat perilaku yang menunjukkan positif gitu ya. Satu hal lagi sih sebenarnya ada, mungkin teman-teman bisa coba kalau ingin dapat restu orang tua untuk memakai nikab, coba sering-sering setel tausiah dengan pendakwah yang mereka suka. Kalau aku kayak Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, disetel tentang cadar, tentang sunnah. Insya Allah itu akan meluluhkan hati mereka dan mereka akan paham. Masya Allah banget nih teman-teman. Luar biasa banget pengalamannya ya, perjuangannya loh, dari seorang model, terus orang tuanya sempat nggak mendukung hingga akhirnya beliau ini bisa meluluhatikan orang tuanya. Kan ketika sudah memakai nikab kan istiqomah tuh, kenapa bisa sampai berdakwah gitu loh? Berdakwah sampai Iya, ini menarik banget nih. Beliau ini sekarang menjadi seorang pendakwah, teman-teman. Masya Allah. Dan ini beliau menyempatkan waktu sama kita ini. Ini tuh suatu kebanggaan ya nih ya bagi kita, bisa jauh dari Bekasi ya kan. Kalau orang ingin mendapatkan ilmu beliau harus lewat online, harus daftar dulu di online kajian. Sekarang kita Masya Allah mau tatap muka dong sama beliau ini ya. Cerita dong Umi, gimana prosesnya kok bisa menjadi seorang pendakwah? Kembali lagi, kita ini aja dipertemukan dari komunitas From Hijrah to Dakwah. Betul Buat sekali. aku, awal-awal hijrah itu kan kita harus mencari motivasi, satu kalimat motivasi dalam hijrah yang untuk membangun diri. Dan nggak sengaja Allah pertemukan dengan From Hijrah to Dakwah, waktu itu lagi open member, dan aku menjadikan itu salah satu motivasi dalam hijrah aku. Jadi buat aku hijrah itu nggak cukup hijrah, tapi kita juga harus berani untuk berdakwah walaupun yang kita tahu hanya satu ayat dan satu ilmu. Seperti itu. Semoga ilmunya bisa ketular ya sama kita. Insya Allah. Terus aku juga selama hijrah tuh nggak hanya belajar dari online, tetapi aku
lebih ke hadir majelis. Jadi selama kurang lebih hijrah aku 3 tahun, waktu itu belum pakai nikab, aku kejar ketinggalan aku tentang kebodohan aku dalam ilmu agama. Aku kejar selama itu semua materi, aku ulang-ulang sampai aku benar-benar paham gitu. Ya alhamdulillah, aku berpikir buat apa sih aku numpuk-numpukin catatan tentang ilmu agama gitu kalau misalnya aku nggak berbagi sama mereka. Iya benar. Dari situ motivasinya. Iya. Jadi sedikit kebaikan kita itu pasti akan terlihat oleh Allah ya, melewati dakwah kita mulai dari kecil nanti mungkin jadi besar. Dan teman-teman, beliau ini punya mimpi, katanya pengen punya komunitas apa? Komunitas hijrah membaca. Masya Allah. Jadi sebenarnya aku sebelum hijrah itu udah punya fanpage. Alhamdulillah itu udah hampir ribuan ternyata. Masya Allah. Oh nggak nyangka banget dari kegalauan aku saat itu, aku berusaha biar nggak depresi kan. Gimana caranya untuk memotivasi diri sendiri, agar kita nggak terpuruk gitu, kita nggak putus asa dari rahmat Allah. Ya aku bikin tuh ya namanya kalau nggak salah remaja beraura positif. Ya itu alhamdulillah yang ngikutin banyak. Terus akhirnya aku tinggalin itu, aku ganti ke tempat aku dakwah sendiri kayak gitu. Akhirnya dari situ perlahan belajar dakwah. Ya yang awalnya repost ya sekarang lagi belajar kayak kamu sih Tin sama Nia. Ya berusaha mendirikan komunitas tuh berat. Iya, benar. Berat, apalagi kita harus punya dukungan yang kuat, harus bisa istiqomah, harus menjadi seseorang yang selalu menginspirasi, menguatkan satu sama lain kayak gitu. Ya akhirnya aku buat komunitas hijrah membaca itu agar mereka yang berhijrah tidak hanya hijrah secara fisik, secara penampilan, tapi ilmu pun juga harus ke majelis ilmu. Tapi buat aku kita harus punya suatu pegangan setelah membaca Al-Quran yang lebih bermanfaat di waktu-waktu senggang kita apa? Ya buku gitu, entah itu buku Islam yang bermotivasi, kitab dan sebagainya. Ya Allah, kita doakan ya semoga terwujud. Amin, insya Allah. Aku sih dukung penuh. Kita cuma bisa dukung ya. Boleh, kalian juga boleh banget pinjem buku-buku aku karena insya Allah kalau Allah izinkan ada yang mau hibahin bukunya, insya Allah aku akan membuka perpustakaan muslimah bukunya Islami itu secara gratis. Masya Allah. Teman-teman, Tuh untuk kalau kalian. teman-teman pengen membantu, teman-teman boleh kontak kita atau komen Klik di bawah ini Di bawah dan ini ya. ini bisa hubungin nomor-nomor di bawah ini. Oke, mantap. Wah, luar biasa banget, ini pengalamannya bisa memotivasi kita nih sebagai pendengar ya. Luar biasa. Terus Umi Afifah kan nikah muda kan ya? Kamu penasaran gak sih nikah muda tuh rasanya gimana? Nah, iya tuh, soalnya kan banyak banget yang bilang ternyata enak loh nikah muda gitu. Iya. Aku aja sama Nia Umi ya. Kadang tuh Udah ngebat. Atau mau sebarin CV di bawah ini buat kalian berdua. Kamu jadi promosi ya? Nggak, bukan promosi. Enggak, kita tuh penasaran aja gitu ya. Iya. Enaknya tuh apa sih nikah muda gitu kan? Enaknya nikah muda. Stop nih. Ini rahasia. Teman-teman kalau penasaran bisa nonton part 2 ya. Bisa nonton kisah berikutnya. The next. Oke. Nia, dengerin nanti Nia ya. Kamu juga ya? Jangan Catat, baper ya, catat. jangan baper. Insya Allah. Coba saksiin terus ya di channel kita. Stay tune. Ya. Berikutnya kita akan bahas soal nikmatnya nikah muda bersama Umi Asmi. Jangan lupa subscribe, Like. and share. Share. Yeah.